Selamat sore Sobat Fit dimanapun berada. Semoga hari ini seluruh Sobat Fit sehat dan tetap stay di rumah. Hari ini kebetulan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita akan mulai sebuah episode baru di Revit Indonesia, yaitu Revit Journal. Sebuah kegiatan di mana saya akan mengundang beberapa bintang tamu, katakan seperti itu, yang punya prestasi, yang punya talenta, akan berbagi dengan kita semua. Saat ini, atau hari ini, tema yang akan kita bagi adalah, atau yang kita akan diskusikan adalah peran olahraga di masa-masa pandemi COVID-19. Kita semua saat ini sedang menghadapi suatu suasana yang luar biasa, yaitu pandemi virus corona, yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan oleh umat manusia dan saat ini menyerang seluruh dunia. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya telah kedatangan seorang tamu yang luar biasa, seorang individu yang sangat menginspirasi. Beliau adalah atlet, beliau juga seorang pengusaha dan juga motivator. Saya akan kenalkan setelah ini. Selamat sore, Coach Iam. Halo Mas, selamat Apa sore. kabar? Alhamdulillah baik. Mas sendiri gimana kabarnya? Sama-sama baik, Coach. Alhamdulillah. Coach Iam, Iya Mas. hari ini kita ingin diskusi, kita ingin ngobrol, kita ingin juga berbagi dengan semua Sobat Fit di seluruh Indonesia atau dimanapun mereka sedang berada. Kita ingin berbagi tentang banyak beberapa hal terkait dengan peran olahraga terhadap menghadapi pandemi virus corona. Namun sebelum itu, mungkin banyak yang penasaran nih. Iya. Siapa nih cowok ganteng di sebelah saya ini ya? Cowok ganteng di sebelah saya siapa, dan pengen lebih tahu lagi apa saja yang telah diraih, prestasi apa saja, kesibukan Coach Iam apa saja. Boleh Coach Iam, silahkan perkenalkan, kita ngobrol santai, sore-sore seperti ini bisa menemani teman-teman Sobat Fit yang lagi stay at home. Baik, ya, baik, daripada bete di rumah, mungkin bisa dengerin sekali. kita ngobrol, ada manfaat dan ada juga faedahnya untuk teman-teman Sobat Fit semuanya. Silakan Coach Iam. Oke baik pemirsa di rumah, kebetulan perkenalkan nama gua Coach Iam. Biasa gua pakai jagoan The Power of Mindset karena di setiap kegiatan yang gua raih, prestasi, kegiatan kerjaan dan lain sebagainya, gua mengawali dengan mindset. Prestasi apa aja yang sudah gua raih, yaitu dari strongman, gue memenangkan juara 1 international strongman 2 kali melawan orang yang tingginya 2 meter. Wah, luar biasa sekali. Benar sekali, 2 Mas. meter? 2 meter. Beratnya sama nggak tadi? Beratnya Pasti beda ya? Pasti beda banget, Mas. Beratnya sampai 150-an. 150 kilo? Sedangkan gue pribadi itu beratnya saat itu 53. 53 kilo. 63 dengan berat. Hampir setengahnya ya Coach Iam ya, selisihnya ya? Lebih kali Lebih Mas ya? Iya benar sekali, dengan tinggi 166. Nah, Menarik nih ceritanya nih. Coba cerita Coach Iam. dan lebih luar biasa lagi adalah gue orang terkecil yang bisa mampu membalik ban truk 500 kg. 500 kilo? Benar sekali Mas. Wow, Nah itu luar biasa. kompetisinya ada yang dari grup, ya kita ada 2 orang, Jadi ada yang tanding seperti itu ya? benar sekali, dan ada yang individu. Nah, Oke. juara 1 lagi. Tahun berapa itu Coach Iam? Itu tahun lalu Mas. Tahun lalu? Tahun lalu. Baru kemarin ya? Baru kemarin. Sebelum kejadian yang jauh sekali. Dan saya juga juara binaraga, kalistenik dan sebagainya. Juga sudah baru memulai dari, saya founder dari perusahaan saya sendiri, yaitu IPGI atau dibilang I Empower Group Indonesia. Nah di situ saya Apa itu? mengembangkan kegiatan tentang entrepreneur Mas. Entrepreneur. Benar Oke. sekali. Jadi Luar banyak biasa. sekali ya yang saya ingin berbagi dengan teman-teman. Bahkan dari yang biasanya saya dari professional trainer, saya kan dulunya kan professional trainer nih Mas. Oke. Oh dulunya personal trainer awalnya? Iya benar sekali. Oke. Awalnya juga karena ada nanti kalau misalnya teman-teman mau kepoin Instagram saya, ada di situ foto saya yang dulunya saya sangat kurus sekali, penyakitan dan sebagainya. Nah di situ yang memotivasi saya bahwa awalnya ingin berbagi ya Mas ya, Iya. berbagi agar orang lain mendapatkan hidup sehat. Oke, Akhirnya tepat sekali nih kita obrolan kita hari benar ini sekali ya. Mas. Akhirnya terfikir akhirnya ingin ingin berbagi melalui apapun yang bisa kita bagi, apakah dari ilmu, apakah dari apapun seperti itu Mas. Akhirnya saya membuat kegiatan yang berkaitan dengan si motivator tadi. Oke, Seperti baik, itu baik, Mas. baik.
Wah, ini paket komplit nih Sobat Fit ya. Bintang tamu pertama saya di Revit Jurnal hari ini paket komplit. Udah ganteng pula, ya kan, prestasinya luar biasa. Alhamdulillah, Mas. Kalisthenik, binaraga, Iya. apa tadi, strongman, Strongman. pengusaha. Mm-mm. Tapi masih single gak nih? Oh, saya udah punya Oh, istri. udah punya Mas. istri, sayang. Berarti Alhamdulillah, yang percaya masih nih. masih berharap, yang masih jomblo nih, Coach Iam ternyata sudah punya pasangan hidup. Oke, Benar, santai Mas. aja ya kita bercanda. santai Coach Iam, sekali, ya. Mas. Oke, tadi bicara tertarik nih, ya, agak menarik nih saya. Mm-mm. Kita lagi menghadapi pandemik, kita lagi menghadapi wabah yang luar biasa, Coach Iya. Iam. Hampir semua dunia menghadapinya dan ini dampaknya luar biasa. Iya, benar Bukan sekali. hanya saja terhadap kesehatan, tapi juga sudah dampak kepada sosial politik. Pasti. Sosial ekonomi maksud Iya, iya, saya. benar, benar. Sosial ekonomi, ya, banyak hal kita yang harus hadapi. Nah, tapi sebelum kita jauh ngobrol ke arah seperti itu, Sobat Fit sekalian, nanti juga ada sesi tanya jawab. Jadi silahkan komen atau silahkan DM kita baik di Instagram ataupun di FB Live. Ya, nanti akan coba kita diskusi bareng, kita respon pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Fit. Nanti Coach Iam siap menjawab ya? Siap, saya siap sebaik Sebelum mungkin. nanti kita interaktif, kita ngobrol dulu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya diskusikan dengan Baik, Coach Iam. baik, siap, Ya. siap. Nah, Coach Iam, balik lagi nih. Sepengetahuan atau sejauh pengetahuan Coach Iam nih, Mm-mm. sebenarnya virus corona atau nama kerennya nih, apa nih? Nama COVID-19 kerennya itu ya? COVID-19, sampai Benar, lupa benar. nih. Mm-mm. Itu apa sih? Dari pengetahuan atau pemahaman dari Coach Iam? Nah, sebelum saya menjawab detail itu, Mas, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman berbagi ya, bahwa sebenarnya virus corona inilah virus yang dimana dia menyerang sistem pernafasan kita atau pneumonia namanya oke, ya. oke. Bahkan akutnya adalah sampai kematian. Wow. Maka dari itu banyak sekali masukan-masukan dan apa ya, dari seluruh kalangan kesehatan memberikan himbauan bahwa bukan hanya stay di rumah saja, tapi memulai dengan berolahraga dengan media apapun. Nah, oke. yang terpenting bukan masalah olahraga juga, terpenting jaga psikologi kita dengan positif dan jangan terlalu fanatik gitu ya. Atau apa gimana Mas Cita? Kayak seperti terlalu ketakutan Oh, ya. oke, terlalu panik ya, Benar takut sekali. berlebihan, Berlebihan. seperti itu. Oke. Karena kalau tubuh sehat, pikiran kita pun terlalu berpikir bahwa wah, penyakit ini akan sangat berbahaya, ntar saya kena lain sebagainya, A, B, C, D dan lain sebagainya. Nah, itu mempengaruhi psikologi dan akhirnya badan sehat, pikiran nggak sehat, bahkan instruksi dari otak ke tubuh itu jadinya tidak sehat. Baik, Nah, baik. seperti itu, Mas. Oke, jadi dia menyerang pernafasan. Benar sekali. Nah, kalau dari sisi penularannya prosesnya seperti apa, Coach Iam? Nah, Mungkin sudah banyak ya literasi, pengetahuan atau informasi yang kita dapat, tapi betul sekali. saya pikir tidak ada salahnya ketika selalu kita ulas, selalu Benar, kita benar. bahas untuk meningkatkan kewaspadaan kita, Coach. Jadi penularannya bagaimana, Coach? Penularannya itu dari droplet ya, Mas ya. Droplet, Pertama, oke. sebenarnya si virus ini sebenarnya tidak terlalu bersalah kalau kita bilang, Mas ya. Jadi yang menyebarkan inilah manusianya. Oh, kitanya justru ya, menyebar. Iya, sebenarnya Mas. ya? Oke, Bahkan kalau misalnya virus ini tidak bergerak, lama-lama dia akan mati sendiri. Oh, oke. Tapi ketika ada satu orang yang terkena dan masuk ke hidung lain sebagainya, bersin, nah disitulah letak tempat penyebarannya sangat cepat sekali, Mas. Oh. Makanya kita harus ada jarak ketika bersin dengan orang itu sekitar 3 meter. Nah, kalau tadi kita juga sempat tidak salaman nih Sobat Nah. Fit, bukan karena nggak cinta, bukan nggak sayang, Iya, gitu betul, ya. betul. Kita lagi physical distancing nih, lagi Benar jaga sekali. jarak seperti Iya, itu. betul. Ya, karena kita nggak tahu kan siapa, apakah kita juga, apakah sudah carrier atau bukan ya. Benar sekali, Mas. Makanya seperti yang Mas bilang tadi, physical distancing dan apa namanya? Pergerakannya dikurangin ya. Pastinya, Mas, kita Oke, jangan terlalu apa ya, jangan terlalu Kalau nggak penting-penting banget jangan keluar lah ya, pasti seperti itu ya. hindari kerumunan yang paling penting. Jangan Oke. jangan terlalu mengedepankan ego kita ya. Oke. Karena yang seperti saya bilang tadi bahwa virus ini tidak bergerak sendiri. Kita yang bawa menggerakkannya. ya. Oke, Benar oke. sekali, Mas. Berarti kalau dari sisi penularannya adalah ada media yang memindahkan dan kebetulan kita sebagai manusia yang membawa penularannya tersebut ya, benar Coach ya. sekali, Oke. benar sekali. Oke, kalau dari segi pencegahannya seperti apa, Coach? Pencegahannya yang paling penting ya seperti kita bilang tadi, olahraga, makanan, dan salah satunya berjemur. Oke, Nah, gitu nanti nih. ada pertanyaan tuh juga Nanti, tuh. baik, tapi, baik, baik. tapi mungkin berarti cara pencegahannya salah satunya seperti tadi ya. Seperti itu tadi, Mas. Oke, Benar oke. sekali. Kalau dari segi katanya menyerang imunitas nih, Coach. Iya, benar. Nah, gimana caranya kita meningkatkan imunitas kita untuk bisa melawan virus? Itu ilmiahnya seperti apa sih, Coach? Nah, ada dalam satu dilansir dari New York Times, Mas Imaya, itu mereka melakukan penelitian kepada tikus. Oke, tikus. Tikus ini menarik. dilakukan penelitian bahwa tikus ini harus beraktivitas selama 30 menit sehari, misalnya seperti itu ya. Dibandingkan dengan tikus yang jarang beraktivitas. Oke. Nah, itu daya tahan tubuhnya itu lebih kuat daripada yang
tidak dilakukan seperti itu. Terbukti di tikus pun kalau dia bergerak itu lebih kuat imunnya. Benar sekali Mas, seperti itu. Oke. So berarti kalau dari segi olahraga, ya artinya kalau olahraga itu bisa meningkatkan imunitas bukan sesuatu yang salah ya, benar-benar betul ya. Benar, yang salah adalah orang sekarang ketika ada virus ini baru mulai Olahraga? sadar untuk Oke. berolahraga Mas. Padahal sebelum Tapi nggak apa-apa pandemi juga, ini. Coach. Benar, Ya, sekali. ya, Ini menjadi betul. hikmah buat kita ya, menjadi Ya. pelajaran bahwa olahraga itu penting nggak pada saat ada virus ini saja, tapi ketika ada virus ini menjadi penekanan bahwa kita Oke. penting sekali melakukan Baik, aktivitas baik. olahraga Mas. Seperti itu. Yang ngomong nih atlet nih, yang sampaikan informasinya sudah atletnya langsung. Jadi harusnya pemirsa benar-benar sudah bisa ya, harus mengikuti apa yang menjadi instruksi dari Coach Iam seperti itu. Iya. Tadi kan Coach Iam kenalin diri, bahwasanya Coach Iam adalah atlet binaraga juga. Iya, benar Prestasinya juga udah kinclong. Saya pernah lihat beritanya, pernah dapat medali dan lain-lain. Nah, kita kan bergerak di industri fitness. Saya sendiri ya sebagai CEO Revit Indonesia, dan Revit adalah bisnis di industri fitness. Kalau misal dari segi fitness sendiri, bagaimana cara kita meningkatkan imunitas kalau dari segi olahraga fitness? Tentunya melakukan olahraga yang mendasar sekali aja Mas. Kita nggak Oh, perlu melakukan oke. banyak kegiatan olahraga dengan variasi yang sangat banyak ya. Lakukan aja yang paling mendasar push up, sit up, dan squat. Oh, Ya, oke. itu saja sebenarnya dasar. Tapi kalau kita mau meningkatkan lagi variasi di rumah, seperti gerakan fungsional, lain sebagainya, itu Bisa? tidak dilarang. Oh, tidak dilarang. Dan bagus juga Oke, seperti itu. oke, Tapi yang oke. paling penting adalah lakukan dan konsisten dan komitmen. Ini yang penting ya, sekali, Mas. jangan on off seperti itu ya. Tandanya Oke. orang-orang ketika yang sebelum ada virus ini olahraga, ketika sudah ada virus malah mau olahraga. Nah, ini salah satu yang harus kita jadikan komitmen karena ada si Virusnya ini. Benar Oke. sekali. Jadi harusnya memang olahraga adalah sesuatu yang dilakukan secara rutin. Harusnya sangat wajib sekali. Sangat wajib ya. Benar sekali. Karena itu meningkatkan imun dan metabolisme kita pastinya. Oke. Pemirsa di rumah. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Mas ya, Ya, si silakan, Coach Iam. Kita kan lagi di rumah. Mm-mm. Kita memang mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah saja. Tapi kan mungkin kita punya keterbatasan dari pengetahuan berolahraga, kita punya keterbatasan dari alat dan lain-lain. Nah, kalau dari Coach Iam sendiri, ada tips nggak olahraga yang simple-simple di rumah itu seperti apa? Pasti akan banyak sobat fit di rumah nanya nih, kira-kira apa nih biar saya juga olahraga, mau olahraga tapi kadang-kadang terbatas pengetahuannya Coach ya. Benar sekali. Nah, ini dia. Keuntungan kita di dunia zaman sekarang ini ya, teknologi sudah sangat canggih sekali. Kita bisa lihat dari media YouTube atau coaching online atau lain sebagainya. Kalau dulu yang kita tahu hanya angkat barbel, dumbbell, angkat berat-berat. Tapi di sekarang ini sudah banyak variasi tentang olahraga, tentang gerakan-gerakan fungsional. Oh, Bahkan oke. ketika kita pegang Contohnya alat seperti apa Coach Iam? ini Mas, ketika kita ada seperti botol air, ini bisa menjadi media sebagai alat olahraga kita. Oh, Seperti itu. menarik ya, botol air pun kita sudah bisa lakukan olahraga ya. Iya, Oke. simpelnya kita Simpelnya bisa seperti main apa? bicep. Lakukan dengan benar. Oh, dan ini sebagainya. gerakan apa tadi? Nah, ini khususnya untuk bicep. Bicep, oke. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, jadikan apapun di rumah untuk menjadi media olahraga. Nah, paling simpelnya yang seperti saya bilang tadi, Mas, push up, sit up, dan squat. Squat, Nah, seperti itu. Tapi oke. variasi banyak bisa kita lakukan dengan pengetahuan yang sudah tersebar di media sosial manapun. Seperti itu, Oh, Mas. oke. Mungkin tadi sambil angkat galon air ya. Benar sekali. Ya, kalau masih punya anak balita bisa juga sambil gendong ya. Sambil squat dan lain-lain. Intinya adalah sobat fit, tidak ada halangan atau tidak ada alasan untuk tidak melakukan olahraga walaupun kita sedang di rumah. Seperti itu ya. Benar Oke, baik. Lanjut nih. Tadi kan di awal Coach Iam sudah sedikit singgung, tapi saya agak tahan nih. Apa itu, Mas? Katanya berjemur itu juga bisa meningkatkan imunitas kita. Iya, benar Nih, sekali. tapi pastinya kan ada waktu, ada tempat, maksud saya ada cara yang benar, tidak sepanjang hari atau waktu-waktu tertentu Anda harus berjemur. Betul. Nanti malah jadi yang ini ya, malah sesuatu yang kurang baik seperti Betul, itu. betul Nah, sekali, iya. ilmiahnya seperti apa Coach Iam? Nah, ini harus kita pahami. Untungnya ya ketika ada COVID ini kita berasa bahwa ini bukan hanya musibah saja. Justru si COVID-19 ini menjadi banyak sekali hikmah yang membuat kita untuk belajar. Contoh, sebelum adanya si virus COVID ini atau corona ini Mas ya, orang selalu berpikir bahwa
berjemur itu baiknya di bawah jam 10. Oh iya, pasti selalu bilang gitu. Di bawah jam 10. Tapi ternyata faktanya adalah Padahal itulah ultraviolet A yang gelombangnya lebih panjang. Kita nggak perlu gelombang yang panjang. oh, Nah, itu bisa oke. membuat kita keriput dan ada potensi untuk kanker. Ada kanker. Nah, Oke. seperti itu. Makanya kita berjemur di pagi hari kenapa lama? Karena untuk mendapatkan vitamin D-nya itu sangat butuh proses yang panjang gitu kan Mas. Karena Oke. itu vitamin A yang kita butuh adalah waktu di atas jam 10. Oh, jadi yang betul kalau untuk bisa mendapatkan vitamin A ya tadi ya, Iya, vitamin A untuk imunitas tadi kita berjemurnya dari jam Jam 10 ke bawah. 10 mulai. ke bawah. Oke. Ketika sudah matahari ada, itu sampai batasnya sampai jam 10-an. Nah, jam 10 ke atas itu yang kita butuhkan vitamin D tadi. Kira-kira sampai jam berapa? Jam 1? Jam 1, jam 12 jam- masih oke. masih Mas, oke Mas. ya. Dan waktunya nggak perlu harus lama-lama, harusnya. Dan nggak Sekitar perlu- berapa? Sekitar 15 menit cukup. 15 sebenarnya, menit Mas. cukup, Benar ya? Mas. Dan nggak perlu harus Oke. bolak-balik ya. Harus depannya, terus belakang, kan kita bukan gorengan ya. Jadi jadi nggak perlu harus bolak-balik. Nanti garing ya. Garing harus benar sekali. Ntar Banyak belah. kayak gitu ya. Benar. Jadi yang penting Oke, berjemur oke. itu ya. Intinya Penting seperti berjemur, itu. ya. Benar sekali Mas. Oke, tadi udah dikasih tahu nih Sobat Fit, mulai dari apa itu virus corona, penyebarannya seperti apa, terus juga pencegahannya seperti apa, trik-trik atau tip olahraga di rumah saja juga sudah Benar ada. sekali, iya. Nah, kita lanjut lagi nih Coach Iam. Siap, Kita siap. masih punya banyak waktu. Siap, Kita santai bisa Mas. ngobrol, nanti juga teman-teman Sobat Fit juga bisa tanya langsung ya. Bisa tanya atau DM ke sosial media kita, ya Iya. nanti kita bisa ngobrol. Tanyaan saja selanjutnya Coach Iya, Iam. siap, silakan Mas. Coach Iam kan juga katakan aktif atau pelaku langsung industri fitness nih. Mm-mm. Dulunya personal trainer, sekarang juga pengusaha. Pertanyaan saya adalah, pendapat Coach Iam, bagaimana industri ini pasca pandemi COVID-19? Wah, kalau dibilang prediksi saya ya, atau gambaran saya ke depan, ilustrasi saya dan imajinasi saya, pastinya sangat berkembang Mas. Karena gini, ketika orang sebelum COVID-19 ini saja, itu sudah ramai orang berolahraga Mas. Di Oke. gym-gym ya Mas ya. Nah, Oke. ketika sudah kejadian si virus COVID ini menyerang seluruh dunia, orang sudah mulai berlomba-lomba olahraga. Oke. Bahkan di Oke. rumah, dan mereka seperti kesulitan untuk mendapatkan media, alat dan lain sebagainya. Oke. Dan pastinya ketika virus ini sudah mulai apa kita bilang Mas? Reda ya, Reda sudah ya, mulai turun, reda. sudah mulai lebih aman lagi. Benar sekali. Dan mereka pasti sadar bahwa media tempat fitness itu sangat dibutuhkan. Pastinya sangat meledak sekali. oke. Itu gambaran saya seperti itu, pastinya. Jadi justru tidak ada ketakutan atau tidak ada kekhawatiran yang berlebihan setelah pandemik virus ini turun, tempat fitness malah sepi ya? Oh enggak, Enggak justru ya? justru Oke. menurut saya itu akan lebih ramai sekali karena orang sudah mulai sadar tentang hidup sehat. Nah, Oke. kalau di rumah Iya, kan iya, kita iya. bilang Iya. maksakan diri Mas Kalau ya. ya betul. Kalau selama ini mungkin hanya himbauan olahraga, sekarang ya mohon maaf nih, rasa ketakutan akhirnya membuat orang terpaksa untuk olahraga ya, Benar seperti itu sekali Coach ya. Mas, dengan Oke. media yang dipaksakan Mas. Media yang dipaksakan. Benar, nggak paham dengan body weight, pakai bodyku gimana ya caranya Oke. gitu ya Mas, Jadi dengan kan- alat-alat seperti ini betul, tadi. betul, seperti betul. itu. Kadang-kadang sesuatu memang harus dipaksa. Betul. Sesuatu yang baik itu harus dipaksa. Ketika Betul sekali, dipaksa, akhirnya bisa dilakukan. Benar sekali. Seperti kita sekolah ya, Ya. awalnya dipaksakan, akhirnya terbiasa dan akhirnya tahu itu butuh untuk yang Itu kita sekolah, sekarang ini betul. Mas. Belajar dan lain-lain ya. Benar sekali. Sesuatu yang baik kadang harus dipaksakan. Nah, Benar sekali. kalau terkait dengan ini Coach, tetap pasti member itu ada keraguan. Member gym itu ada ketakutan seperti itu. Nah, pesan untuk mereka itu seperti apa Coach? Ada pesan nggak dari mereka bahwasanya, tenang saja, tapi bukan berarti tidak waspada. Kira-kira ada pesan untuk member-member gym yang nanti setelah pandemik ini tuh mereda, gym buka lagi, apa pesan untuk mereka Coach? Pesannya tetap terus berolahraga. Sadar diri kita bilangnya Ya. bahwa kesehatan kita itu milik kita, bukan milik orang lain, bukan milik pemerintah yang menghimbau harus olahraga seperti betul, itu Mas ya. betul. Di TV dihimbau harus olahraga, enggak. Itu sebenarnya kita harus sadar bahwa tubuh ini milik kita. Oke. Jadi kita nggak perlu harus melalui himbauan orang. Ya. Nah, dengan ada rasa Manfaatnya untuk kita ya. Benar sekali, Bukan Mas. kita olahraga kemudian orang lain yang mendapat manfaat, bukan seperti itu ya. Benar sekali. Makanya nggak perlu takut untuk misalnya ketika pandemi ini sudah mulai mereda, akhirnya kita mulai takut. Enggak ya. Saya yakin orang-orang nggak akan takut. Jadi yang takut itu mungkin ada masalah dengan dirinya. Bahwa hikmah kejadian ini kan sudah sangat jelas. Bahwa kita butuh olahraga, Oke. butuh makanan sehat. Oke. Bahwa pada saat sekarang banyak sekali makanan-makanan yang sudah bervariasi, yang sehat banyak, yang tidak sehat banyak. Berlomba-lomba nih. Oke. Jadi orang sudah bisa memilih setelah pandemi ini pastinya. Seperti itu Mas. Oke. Nggak perlu takut,
nggak perlu terlalu khawatir. Benar sekali. Dari Coach Iam sendiri sudah sarankan ya, kalau misalnya setelah pandemi ini berakhir, Sobat Fit tetap olahraga. Nah, tapi pasti tetap ada pertanyaan nih, Coach. Apa itu, Mas? Silakan. Pas kita mau fitness biar aman gimana nih? Biar walaupun virusnya sudah mereda, kita mau fitness tapi biar tetap aman, ada tips-tipsnya nggak? Tentu ada. Nah, lakukan apa kebiasaan kita ketika virus ini terjadi. Contohnya selalu pakai pembersih tangan, selalu rajin cuci tangan, menjaga makanan yang mengandung vitamin D, berolahraga dengan disiplin, baik dan komitmen, bahkan konsisten dilakukan seperti itu. Jadi tidak berubah ya? Tidak berubah. Itu, betul, bahkan ini menjadikan kita untuk terbiasa melakukan itu. Seperti habit ya, menjadi habit Mas, seperti sebuah itu. kebiasaan baru ya. Benar sekali. Baik. Benar. Menarik sekali, Coach Iam. Ya, mungkin banyak hal yang belum sempat ditanyakan atau belum banyak hal yang kita bahas, tetapi apa yang kita ingin sampaikan bahwasanya betul kita hari ini menghadapi sebuah wabah atau sebuah pandemik yang luar biasa, dampaknya juga sangat besar, bukan hanya terhadap kesehatan tapi juga terhadap efek sosial dan ekonominya ya. Teman-teman semua sekarang sedang menghadapi hal yang sangat berat di luar sana, tetapi kita tetap harus semangat. Dan olahraga sudah terbukti bahwasanya olahraga adalah sesuatu atau kegiatan yang memang diperlukan untuk imunitas kita. Benar sekali. Jadi kesadaran olahraga itu hadir kalau dulunya memang sadar, tapi kalau belum disuruh dokter, belum olahraga, ini sekarang yang nyuruh virus corona nih. Seperti itu ya. Benar sekali Mas, benar sekali. Lebih galak lagi yang ngurusin, nyuruh olahraganya seperti itu, Coach. Benar sekali. Saya coba cek ya siap. Live kita di handphone, mungkin sudah banyak beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat kita, yang DM, ya. Saya nanti coba untuk tanyakan seperti itu. Oke. Ada yang DM nih langsung ke Instagram saya nih ternyata ya. Silakan, mungkin follower saya nih, walaupun nggak banyak followernya, tapi lumayan ada yang nanya gitu. Ini dari Dini di Surabaya. Oke, Coach, kalau di rumah saja sebaiknya olahraganya berapa kali seminggu, Coach? Seperti itu. Sebenarnya kalau kita bilang olahraga, nah ini tergantung dari progres dan kebutuhan kita. Olahraga setiap hari itu tidak bahaya. Bagus dilakukan Mas. Setiap bangun tidur, lakukan stretching, lakukan push up, sit up, dan squat yang tadi kita bahas. Dan kalau misalnya kegiatan kerja ada, tapi kita ada goals menjadi atlet atau kepingin ada progres latihan yang sedikit berat, kepingin ada goals di apa ya, motivasi kita ada goals, mungkin olahraga misalnya ingin membentuk otot, mungkin seminggu 3 kali. Seperti itu Mas. Tapi kalau olahraga dilakukan setiap hari, itu baik sekali. Baik. Benar sekali. Berarti setiap hari pun sebenarnya olahraga itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Tinggal porsi latihannya mungkin. Iya, yang pasti cukupkan makanan dan istirahatnya. Nah, gitu. Dan sesuaikan dengan goals kamu ketika ada kamu keseimbangannya ya. Ada keseimbangan antara nutrisi, kemudian olahraga dan juga istirahat. Benar sekali. Nah, kalau bicara nutrisi, saya juga ada pertanyaan satu lagi nih. Ya, silakan, ini Mas. dari Mas Anto di Jakarta nih. Iya. Kalau misalnya dari sisi, karena kita tadi bicara imunitas, nutrisi seperti apa sebenarnya yang pas untuk bisa meningkatkan imunitas? Karena kan kita juga bukan orang yang ahli ya. Kadang-kadang kita makan yang kita suka, kita makan karena kita adanya itu seperti itu. Nah, kira-kira dengan posisi seperti saat ini, nutrisi apa nih Coach Iam yang cocoknya? Yang pastinya baiknya dalam kondisi seperti ini butuhnya kandungan yang makanan yang mengandung vitamin D seperti itu pemirsa. Vitamin D. Iya, pastinya. Contohnya apa nih Coach dari sisi makanan atau yang seperti lain? kedelai-kedelai. Kedelai, Tapi nggak hanya itu saja Mas. Serat, protein dan sebagainya pun itu penting sekali. Serat mungkin dari sayur-sayuran ya? Benar sekali, protein dan juga protein Mas ya. Yang paling penting adalah ketika kita mau makan, nah itu yang terpenting adalah jangan terlalu banyak makan makanan yang mengandung gula dan karena tingginya gula di tubuh. Tingginya gula. Nah, makanya karena mungkin kita sering seneng yang
Manis-manis, gitu bener ya. sekali. Orang kita senang yang manis-manis Dan gitu. asin-asin, Mas. Asin-asin kayak gitu ya. Yang asin, yang gurih, yang Benar, manis betul seperti sekali. itu ya. Padahal itu secara nutrisi Iya. tidak terlalu baik tuh. Iya. Ya, teman-teman Sobat Fit juga bisa pahami apa yang disampaikan Benar oleh sekali. Coach Iam, bahwasanya dari sisi nutrisi kadang-kadang yang manis dan gurih itu tidak Benar cukup sekali. nutrisinya. Terlalu banyak manis itu akan mengurangi nutrisi. Oke. Oke, terlalu banyak garam itu akan mengikat air di tubuh. Justru kita harusnya stabil. Ketika oke. kita masukkan cairan harus ada detoksifikasi melalui buang air kecil, ya, Oke. keringat lain sebagainya. Tapi Oke. kalau kita banyak mengandung makanan garam Baik. itu mengikat di tubuh. Kita Baik. susah keringat, susah buang air kecil dan sebagainya. Ya. Jadi kalau ada orang yang fitness mania tiba-tiba yang nggak olahraga, begitu olahraga tiba-tiba buang air kecil, sering-sering keringatnya banyak, ya itu malah bagus. Jadi Malah jangan bagus takut, ya. benar sekali. Oke. Yang ada nih kadang-kadang nih, saya kalau ngobrol sama teman-teman di luar nih Coach Benar, Iam. Mas. Kalau udah berpikiran nutrisi, Heeh. pikirannya mahal aja Coach. Sebenarnya emang kalau nutrisi yang bener, yang bagus itu harus mahal Coach, atau Oh tidak? enggak harus kok. Nggak harus ya? Yang bahkan tempe, Mas, tempe, Iya. tahu yang seperti kita bilang tadi ya, Oke. ada kandungan vitamin D lain sebagainya, ada kandungan kedelai, tempe, tahu, sayur bayam itu mengalahkan daging proteinnya bahkan. Oke, Nah. justru tahu tempe ini bisa mengalahkan daging gitu Benar ya? sekali, yang harganya mahal banget ya kita Oke. bilang ya. Jadi itu kalau kita ke warteg pun, bahkan kalau misalnya kita mau makan ke warteg nggak perlu harus makan makanan yang luar biasa ya, Ya. nggak harus prepare-nya yang gimana-gimana. Kalau kita ke warteg pilihannya tinggal ada sayur bayam, ada tempe, Oke. ada ikan goreng nggak masalah kita Oke. bilangnya seperti itu. Jadi kalau kita masih punya 3T, tahu, tempe, dan telur, itu Wah, udah nutrisi ya? Itu nutrisi banget, ada proteinnya di telur. Udah cukup itu Benar nutrisi sekali, ya? benar Oke. sekali. Oke nih, Sobat Fit, tadi sudah nutrisi sudah, kemudian juga dari sisi apakah kita berapa kali seminggu perlu olahraga sudah. Ada lagi nih, satu lagi nih. Apa itu, Ada Mas? satu lagi Ya, nih ya. yang mau tanya nih. Ini dari Roy. Mas Roy nih kayaknya. Pontianak nih, sama ke Instagram DM juga, Instagramnya Revit Indonesia. Dia sampaikan seperti ini, kalau misalnya pandemik ini udah selesai nih, udah reda nih Coach. Apa imunitas kita masih perlu gitu? Apakah kita masih harus menjaga imunitas, atau kita ya sudah kembali lagi ke kebiasaan kita gitu? Iya. Nah, seperti ini Mas, logikanya ya, logikanya. Kalau kita misalnya berhenti kerja, apa kita akan terus digaji? Oke. Nah, gitu kan. Logika sederhana Logika seperti itu ya. Kalau kita nggak makan, apakah kita akan terus kenyang? Oh, Gitu ya. Nah, seperti itu. oke, Jadi oke. ini hal yang wajib untuk menjaga imunitas, tetap Imunitas ya. olahraga, tetap menjaga makan, tetap hidup senormalnya sebenarnya seperti itu. Tapi zaman sekarang itu orang dimanjakan dengan teknologi yang sudah terlalu membuat kita mager di rumah. Makanya harus ada kebijakan dalam menggunakan teknologi. Nah, itu bisa mempengaruhi psikologi kita juga, Mas. Oh, Pastinya. oke. Jadi bukan berarti setelah misalnya selesai ini imunnya sudah reda, kemudian balik lagi ya. Tadi perumpamaan dari Coach Iam bahwasanya kalau kita nggak kerja, kita berarti nggak akan digaji. Seperti itu. Dan nggak usah takut juga dari sisi nutrisi. Benar Banyak-banyak sekali, Mas. pilihan. Tahu tempe saja proteinnya bagus. Betul. Sayur bayam, sayur Indonesia melimpah akan hal seperti itu. Apalagi Indonesia, Betul, Mas. betul. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir Coach Iam, ya. Benar. Siap. Kalau misalnya nih, ada pertanyaan. Kalau misalnya kita sudah lama tidak olahraga, kita sudah lama tidak melakukan kegiatan yang terhubung dengan olahraga apapun, kita mulainya tuh gimana sih? Apa yang harus kita lakukan gitu loh? Apa yang harus kita lakukan, Coach? Kadang-kadang kan, ya sorry ya, olahraga itu kadang-kadang bukan sesuatu yang mungkin untuk sebagian kita bukan sesuatu yang menyenangkan. Kalau Coach Iam nih kayaknya olahraga itu udah nafasnya ya. Semua olahraga dilibas. Mulai dari strongman, mulai dari binaraga, calisthenics. Saya sempat lihat nih Sobat Fit, Coach Iam ya. Saya kaget gitu, badan gede ya, tapi dia ternyata lentur. Dia bisa calisthenics gitu lah. Tapi kembali lagi ke moto dia. Apa tadi Coach? Power of mindset Power ya. of mindset. Jadi segala sesuatu kembali ke power, ke mindset kita seperti itu ya, kekuatan dari mindset kita. Ya tadi ya pertanyaan Coach, kalau udah lama nggak olahraga, kita mulainya gimana nih? Yang pertama, ngejaga, kita harus cari motivasi dulu. Oh, oke, penting nih ya. Penting sekali, Mas. Paling penting segala sesuatu itu motivasi ya. Motivasi Oke. benar sekali. Tapi gimana caranya agar motivasi kita terarah dengan baik dan benar? Oke. Menjadi bulat dan menjadi tekad, yaitu cari goals-nya dulu seperti apa. Goals, oke. Kalau kita tidak punya Oke, goals, maka oke. kita nggak ada motivasi untuk
gue harus gimana ya, seperti itu. Oke. Tapi dengan kita memiliki goals, oh gue ingin seperti Brad Pitt misalnya, badannya gitu mas ya. Saya ngerasa tersinggung nih karena saya nggak mirip Brad Pitt kayak gitu. Berarti harus mulai nih mas. Harus mulai seperti itu ya. Oke. Betul Oke. sekali. Iya. Seperti itu, jadi harus mulai dengan hal-hal yang berkaitan dengan motivasi dan goals. Akhirnya dengan ada goals, maka motivasi yang baik dan terarah kita mau kemana, olahraganya seperti apa. Akhirnya kita tahu mulai dari mana, seperti itu mas. Oke, jadi motivasi ini benar-benar penting ya. Nomor satu. Segala sesuatu kalau nggak dimuat dengan motivasi dan niat yang kuat, mungkin tidak tercapai. Betul sekali. Setelah motivasi apa, nih coach? Step-stepnya apa? Nah, paling penting kita harus prepare dengan hal-hal dasar. Hmm. Nah, kita harus tahu keinginan kita seperti apa, seperti yang saya bilang tadi, goalsnya seperti apa maunya. Oke. Nah, maka lakukan dengan mendasar, lakukan dengan latihan-latihan di rumah, Oke. atau datang ke gym. Kalau kita nggak tahu memang mau ngapain, datang ke gym. Ke Revit ini. ya. Ini termasuk Harga terjangkau loh di Revit ya. Lengkap sekali. Oke, lengkap alatnya. Sekali ya. Kita kalau misalnya Oke. ini kita baru- Kosiam nih ngomong-ngomong, Kosiam member juga nih di member setianya Iya. ini nih Revit ya. Revit benar sekali. Lihat aja Oke. kalau misalnya backgroundnya ya, ada banyak, ada fungsional, ada Iya, rak dan sebagainya. betul. Nah, kalau kita Iya. nggak tahu mau ngapain, mulai dari mana dan harus seperti apa, nah kita harus mulai dengan datang ke gym-gym yang Oke. membuat kita tahu mau melakukan apa. Betul, seperti betul, Revit, nah, betul. seperti Ya. itu. Nih kalau tadi Kosiam sebutin backgroundnya apa, kita emang lagi ada di Revit Club yang cabang di Sepat atau di Kebagusan Jakarta Selatan. Di 72 seperti itu. Dan bukan berarti kita lagi olahraga nih, nanti kita dimarahin juga nih sama netizen. Kok katanya jaga jarak, kok kita olahraga. Betul, Justru kita bela-belain untuk para sobat fit, kita berbagi informasi dan kita langsung datang ke gym. Hanya kita berdua kok di gym. Ada sih teman-teman krunya, tapi kita hanya berdua, nggak ada yang nge-gym. Nggak ada yang nge-gym. Kalau sekarang kita hanya mengededikasikan cara Betul. berolahraga dan melakukan hal-hal yang baik di rumah. Betul, betul. Nah, oke. Tadi sudah nutrisi, tadi sudah apa namanya olahraga memulai seperti apa. Lanjutan tadi ada pertanyaan juga. Apa itu, Mas? Silakan. Tadi dari tim juga sampaikan saya di kru di live kita. Nah, ada yang nanya nih. Kalau dibandingin nutrisi itu antara ayam sama ikan bagusan mana? Bagus ikan. Bagus ikan. Nah, Oh, oke. Saya pikir ayam tadi coach gitu ya. Pertama dari segi Kenapa coach bisa begitu? Nah, sekarang dari mencerna saja sih ya, kita sudah paham ya, logikanya ayam lebih keras. Nah, Oh, ayam lebih betul. keras. Nah, kalau Oke. kita bahas masalah tekstur ya, Oke. dan kandungannya pun itu terdapat banyak kandungan yang lebih banyak di ikan. Oke. Makanya bahkan kita tahu ya ada seperti vitamin minyak ikan. Oh, iya, sebagainya iya, ya. betul. Nggak ada minyak ayam ya mas. Minyak ayam nggak ada ya? Ada Oke. paling minyak dapur. Minyak dapur, Seperti minyak itu. goreng gitu ya? Minyak goreng. minyak goreng habis goreng ayam seperti itu ya. Jadi ikan jawabannya. Ikan jawabannya. Benar Tapi sekali. bukan berarti ayam nggak bagus ya. Bagus, iya. Nanti ayamnya komplain loh. Kok kata Kok Siam Demo lagi, Mas. demo ayamnya ya. Bagus, Oke. ikan bagus. Cuman kandungannya lebih baik di ikan. Oh, Gitu. Oke. Saya sambung aja nih, kan lebih baik ikan daripada ayam. Nah, Mm-mm. kalau dari prosesnya itu seperti apa, Coach? Karena saya lihat nih, kalau teman-teman nanti Sobat Fit follow Instagramnya Coach Siam, Ya. ini Coach Siam sering makanan-makanan enak nih. Tapi makanan-makanan orang diet kayaknya. Saya perlu coba suatu saat nih. Iya, siap, Mas. Selalu Instastory-nya banyak makanan nih. Betul, Kalau betul. ikan, kalau Coach Siam sih pengalaman dengan badan yang sebagus semantap ini, kecil cabai rawit bisa balik ban 500 kilo. Proses masaknya juga pengaruh nggak, Coach? Saya kalau misalnya keseharian saya sama menghindarin minyak-minyak sayur ya, kita Oke. bilang. Paling saya pakai olive oil ya. Olive oil. Jadi kalau misalnya oke. mau enak goreng-goreng ya pakai olive oil aja walaupun sedikit mahal kita bilang ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita bilang makanan sehat itu harus dietnya defisit kalori banget, nah itu tidak benar juga ya kita bilang, kecuali kamunya memang teman-teman di rumah memang ingin menjadi atlet, binaraga dan sebagainya. Nah itu perlu proses Oke, latihan defisit banget. betul. Seperti itu Mas. Jadi lakukan aja dengan yang saya bilang tadi. Aja yang tempe, Tempe. ayam. Nah itu cukup sebenarnya. Harus bersih banget. Oke. Kan variasi makanan yang seperti saya berbagi sama teman-teman ya, saya Quaker oats, susu protein, kulit putih telur, saya masak di teflon, udah makan pakai korma enak banget Mas. Oke. Nah, Jadi seperti ngiler saya dengernya, Coach. Jadi simpel sih kalau benar sekali Mas. Jadi sebenarnya untuk buat makanan diet beda sama yang dulu ya Mas ya, kalau old Dulu school tuh pikirnya kan kalau diet tuh pasti hambar ya, Bener kurang, sekali, kurang bener nikmat sekali. lah seperti itu. Tapi ternyata nggak juga kan ya? Enggak juga benar sekali. Nah, Rahasianya tadi ya, Coach ya? iya, apalagi kan sekarang orang sudah berinovasi tentang
ilmu kesehatan, ilmu nutrisi. Jadi makanya kita harus menyesuaikan makanan tuh. Makanya Mas, nggak cocok lagi zaman sekarang itu 4 sehat 5 sempurna. Jadi harusnya Gizi seimbang. Oh, gizi seimbang. Benar Jadi sekali. dulu waktu saya SD, ini udah nggak relevan ilmunya ya. Benar 4 sehat sekali. 5 sempurna ini udah nggak relevan ya. Iya, iya, Gizi benar. seimbang ya seperti Gizi itu. seimbang. Jadi kan kita banyak di kantor dan sebagainya. Jadi nggak banyak gerak, sedangkan makan dari 4 sehat 5 sempurna teman-teman sudah tahu ya kandungan apa aja. Ada susu, sayur mayur, ada lauk pauk, ada lain sebagainya Mas ya. Oke. Kalau kita kalkulasikan dan jumlahkan itu nggak cocok dengan orang yang jumlah geraknya itu sedikit sekali seperti itu. Oke. Jadi gizi seimbang. Gizi sebenarnya. seimbang. Jadi yang betul adalah gizi seimbang. Iya. Bukan 4 sehat 5 sempurna. Benar sekali. Jadi saya harus kasih tahu istri saya nih. Benar, Gitu ya. Tidak harus, berlaku lagi ilmu 4 sehat 5 sempurna. Iya, ya benar kan? sekali. Dia harusnya gizi seimbang. benar seperti itu. sekali. Baik, Jadi baik, disesuaikan baik. dengan aktivitas kita masing-masing pemirsa di rumah. Baik. Tidak terasa nih coach. Iya, benar sekali. Hampir setengah jam lebih nih. Asik Ya, ngobrol kita. Mas. ngobrol gitu kan, diskusi. Dan saya yakin mungkin teman-teman Sobat Fit yang ada di FB Live dan Instagram Live juga sangat tertarik dan juga menikmati obrolan kita, Iya. Coach Iam. Coach Iam, Iya, benar. rasanya kita harus berpisah. Wah. Walaupun rasanya juga masih ingin selalu sama. Benar-benar. Apalagi udah lama nggak ketemu, Iya, ya iya, kan? Coach Iam di rumah, saya di rumah, dan Iya. hari ini kita sempatkan untuk ketemu di Revit Club 72, sehingga udah rindu beban-beban. Saya pun rindu ya kan ketemu dengan member-member Revit, tapi kita juga harus disiplin. Betul Kita sekali. juga harus ngikutin aturan pemerintah Iya, biar wajib corona ini segera selesai. Sebagai penutup Coach Iam, Mm-mm. apa kesimpulan dari Coach Iam dari diskusi kita sore ini, kemudian pesan apa untuk teman-teman di luar sana, baik mereka-mereka member Sobat Fit yang rajin olahraga atau yang mungkin baru memulai olahraga terhadap virus corona atau apapun yang lagi sedang kita hadapi, sebagai conclusion, sebagai penutup, sehingga teman-teman dapat manfaat. Di episode pertama Revit Journal, mereka dapat manfaat, kita juga bisa dapat memberikan informasi yang tepat dan bisa berguna untuk kehidupan real di luar sana seperti itu, Coach Iam. Apa penutupnya, Coach Iam? Yang penting adalah kita harus tahu diri. Kita harus sadari bahwa kita Tahu diri ini maksudnya bukan ini ya, tapi betul, memahami konteks. diri kita sendiri, konteksnya Iya, ya, betul. Ada seperti itu ya. konteksnya seperti itu Oke. ya. Jadi kita harus sadar dan paham bahwa bukan hanya kondisi ini yang memaksakan kita harus melakukan hal-hal baik, positif dari kehidupan, jaga makan dan sebagainya. Tidak perlu dengan karena ini, tapi menjadi hikmah bahwa si corona ini menjadi hikmah. Jadi setelah si pandemi corona ini atau COVID-19 ini berakhir, maka kita harus menjadikan kebiasaan, menjadikan habit apa yang kita lakukan saat COVID ini. Seperti itu. Itu menjadi hikmah ya. Padahal sebelum corona atau sebelum COVID-19 itu harus kita lakukan hal-hal ini jauh sebelum ini gitu. Tapi ketika menjadi kita bilang menjadi wabah si corona, memaksakan kita untuk melakukan hal-hal yang sudah diharuskan sebelum corona padahal Mas. Jadi harus tahu diri dan sadar diri, bahasanya seperti tahu itu. diri dan sadar diri Benar bahwasanya apa yang kita hadapi adalah sesuatu yang pasti ada manfaat, Pasti pasti ada ada manfaat. hikmahnya, Ada pasti hikmah, ada Mas. pelajaran yang kita dapat Benar seperti sekali, itu. Mas. Yap. Oke, Coach, Iya. sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas sudah diundang juga ke Ya, sini. bela-belain. Semoga tadi di perjalanan juga aman dan Baik. nanti juga kembali juga aman. Amin, amin. Dan ke teman-teman Sobat Fit, terima kasih juga sudah hadir. Mungkin salam dari Coach Iam yang ingin tahu lebih dalam tentang Coach Iam bisa searching Instagram dan sosial media, bisa tanya langsung ke Coach Iam. Ya, terima kasih Coach Iam. Terima kasih Mas Ya. waktunya dan undangannya ke Terima sini. kasih. Sekali lagi. Siap. Terima kasih. Oke, nggak bisa salaman kita. Udah, Oke, harus begini aja ya. Siap. Physical distancing. Oke, saya tutup dulu. Siap, Mas, silakan. Oke, Sobat Fit, keadaan yang kita hadapi saat ini terhadap efek dari virus corona atau penyebaran virus corona atau COVID-19 bukan lagi terhadap kesehatan, tapi juga terhadap sosial ekonomi. Hampir semua pihak terdampak, pengusaha, pekerja, hampir semuanya, semua level. Kita hadapi tantangan ini dengan porsi kita masing-masing. Saya pribadi sebagai pengusaha, saya pribadi sebagai pekerja juga punya tanggung jawab, kita semua punya tanggung jawab masing-masing. Namun pastinya kita tidak boleh pesimis. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita menghadapi tantangan ini, bagaimana sikap kita terhadap melalui tantangan ini yang paling penting. Ya, kita pasti bisa melaluinya. Kita pasti bisa melewatinya.
justru mungkin di saat-saat seperti ini ada potensi atau ada kesempatan kita untuk grow. Ada kesempatan kita untuk tumbuh. Kita bisa lebih bersyukur. Kita bisa lebih respect orang lain. Kita juga bisa belajar banyak tentang hal terhadap apa yang kita lakukan atau kita hadapi saat ini. Banyak sekali teman-teman sesama pengusaha gym yang WhatsApp saya, tanya saya bagaimana yang akan kita hadapi saat ini. Saya pikir apa yang kita hadapi adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, kita harus jujur, kita sampaikan ke staff. Komunikasi kita harus penting. Komunikasi kita harus jujur. Komunikasi kita harus terus terang. Apa yang kita hadapi bareng. Kita hadapi sama-sama, kita lewati sama-sama, dan kita tumbuh bersama. Yang kedua, selain komunikasi, saya pribadi sangat-sangat yakin bahwasanya olahraga adalah sesuatu yang sangat penting. Dan setelah pandemi virus corona mereda dan turun, akan lebih penting lagi. Artinya apa? Tidak perlu khawatir. Saya yakin kesempatan, saya yakin peluang setelah virus corona, industri fitness akan tumbuh lebih baik lagi. Hanya bagaimana kita mengadaptasi, bagaimana kita menyiapkan diri, bagaimana kita menyesuaikan, sehingga kita tetap terlepas dari virus corona dan kita tetap melakukan aktivitas. Ya, banyak juga member-member yang sudah rindu, ini gym, rindu untuk datang ke Revit lagi, karena mungkin Revit adalah sudah menjadi rumah kedua untuk member-member seluruh Revit Indonesia. Pesan saya juga untuk teman-teman, semua staff, semua partner, semua stockholder yang ada di Revit Indonesia, tetap semangat, ya, kita lalui semuanya. Ingat slogan kita, ingat tagline kita, ya, live fit, live good. Dan sampai ketemu lagi di Revit Journal berikutnya, di episode-episode berikutnya, kita akan sampaikan, saya akan undang lagi tokoh-tokoh yang luar biasa. Saya akan undang lagi mereka-mereka yang menginspirasi, individu-individu yang punya prestasi, individu yang punya tantangan dan tanggung jawab, berbagi di pojokan gym nih. Kita duduk di sini, kita ngobrol bareng, kita diskusi. Ya, kita berkolaborasi karena saat ini kolaborasi adalah kunci. Terima kasih, selamat sore Sobat Fit, sampai ketemu di episode berikutnya.